Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Tahapan pemilu sementara berlangsung. Masing-masing partai politik melakukan konsolidasi internal sambil memanaskan mesin politiknya. Namun di tubuh Partai Golkar, Sulsel justru diterpa badai politik. Konflik internal antara kubu Topan Pawe dan kubu Nurdin Halid semakin membesar. Kenapa ini mesti terjadi? Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio, telah hadir bersama kita Ketua Harian DPD 1 Golkar Sulsel, Bapak Kadir Halid. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Kareba. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Semangat. Di tengah isu internal yang menerpa Partai Golkar Sulsel. Betul. Jadi tetap harus optimis bahwa Partai Golkar ke depan akan lebih baik lagi pasca konflik yang terjadi saat ini, katakanlah begitu. Bapak tetap optimis di tengah badai politik yang menerpa Partai Golkar Sulsel sekarang ini, Pak? Iya, tetap harus. Dan semua kader, bukan hanya saya, seluruh kader tetap harus optimis bahwa ini akan terselesaikan dengan baik. Justru di luar sana, Pak, banyak yang pesimis. Di 2024, Partai Golkar yang notabene punya lumbung suara di Sulsel ini akan tergerus dengan adanya konflik seperti ini, Pak. Itu wajar juga itu, karena bagaimanapun juga dengan adanya konflik ini, mereka kan banyak kader-kader yang merasa pesimis. Katakanlah mereka, kok kenapa terjadi seperti begini? Harus kan begitu kan? Nah, karena kita tahu Golkar itu kan tidak pernah ada konflik seperti begini, walaupun ada faksi-faksi, katakanlah ada faksi A, faksi B, tapi kan tidak pernah sampai mengemuka sebesar saat ini, katakanlah seperti itu. Ini murni konflik internal atau konflik ada yang pesan dari luar, Pak Kadir? Ini konflik internal. Konflik murni ya? Konflik internal. Contohnya kenapa konflik internal? Saya sebagai ketua harian, katakanlah begitu. Sejak Musda di Jakarta sampai dengan SK turun apa segala macam, saya tidak pernah dilibatkan dalam mengelola partai. Tidak pernah dilibatkan? Tidak pernah dilibatkan mengelola partai. Jadi itu kan betul-betul konflik internal. Bentuk perlawanan Anda pada saat itu seperti apa, Pak? Saya selalu bertanya, ya kan, jarak antara Musda dengan penerbitan SK kan panjang hampir 1 tahun, ya? Katakanlah sampai pelantikan maksudnya. Jadi embrio konflik internal ini ada sejak Musda berlangsung itu, Pak? Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi sejak katakanlah selesai Musda, Pak Ketua DPD sekarang ini kan ada komitmennya. Komitmen-komitmennya tidak pernah dilaksanakan. Satu poin pun tidak pernah dilaksanakan. Salah satunya, Pak? Salah satu misalnya, dia punya pernyataan terus materai. Contoh misalnya, saya akan di pernyataannya mereka itu, saya akan dijadikan sebagai sekretaris DPD 1. Tapi di SK saya ketua, tapi itu tidak persoalan. Saya bukan jabatan. Ikhlas untuk tidak pernah saya mempersoalkan soal itu, tidak pernah. Walaupun ada pernyataannya tertulis materai, tapi saya tidak persoalkan. Setelah pelantikan, setelah SK terbit pelantikan, jangankan pelantikan saya hadir, tapi saya tidak diundang untuk dilantik. Kan lucu ini. Saya sebagai ketua harian, jadi yang dilantik itu hanya 3 orang. Katakanlah ketua, sekretaris, bendahara. Saya kan hadir sebagai ketua harian. Alasan Pak Ketua DPD 1 pada saat itu seperti saya apa? Tidak tahu. Sampai sekarang belum temukan jawabannya, Pak? Belum tahu. Masih jadi misteri. Kemudian saya selalu sampaikan Pak Sekretaris, Pak Andi Saskwada. Ini kita harus akhiri ini. Kenapa? Saya tanya sama Pak Sekretaris. Kenapa itu Pak TP tidak pernah melibatkan saya? Saya tanya sama dia. Dalam semua aktivitas keorganisasian partai ini? Semua. Jadi jangankan sekarang, sampai hari ini saja ketua tidak pernah melaksanakan namanya rapat pleno. Seluruh keputusan di partai itu sudah ada aturannya. Ini sejak Musda sampai detik ini belum pernah melakukan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua? Belum pernah. Alasannya Pak Ketua tidak melakukan itu, Pak? Itu saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu. Alasannya belum pernah. Jangankan itu, keputusan partai harus melalui rapat pleno. Ya. Apakah contohnya misalnya ada pergantian ketua DPD 2 kabupaten, atau ada pergantian alat pimpinan dewan di DPR, katakanlah begitu, itu harus melalui keputusan rapat pleno. Tidak boleh diputuskan oleh segelintir orang, nggak boleh. Partai Golkar ini partai besar,
Sudah aturan meja semua. Ada mekanisme yang Ada berlaku. mekanisme, ada juklak, ada PO, ada anggaran rumah tangga, itu semua diatur. Rapat-rapat saya diatur. Nah, pengalaman sebelumnya di era sebelumnya di era Pak Topan Pawe jadi ketua, apakah pernah terjadi seperti ini, Pak? Tidak pernah. Ini baru yang pertama ya. Di bawahnya Pak Amin Sam sebagai ketua. Pak Amin Sam. Di bawahnya Pak Sarus Ali sebagai ketua Golkar. Pak Nuri Halid sebagai T 2-3 tahun. Tidak pernah. Selalu keputusan selalu diambil melalui rapat pleno. Dan sampai sekarang belum ditahu alasannya seperti apa. Belum tahu. Kenapa dia tidak menggelar rapat pleno, alasannya seperti apa? Jangankan itu, bukan hanya saya sebagai ketua harian, banyak sekali pengurus. Dari jumlah pengurus kurang lebih 175, mungkin ada 80 pengurus tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Diundang rapat saya tidak pernah. Jadi parameternya Pak Ketua Topan Pawe ini untuk mengundang rapat itu apa sih sebenarnya? Jadi parameternya Pak Ketua ini karena orang-orang seperti Anda yang notabene sudah lama berkarir di Golkar tidak dilibatkan juga. Iya. Jadi selalu ada dia selalu mempergunakan rapat terbatas. Rapat terbatas itu memang ada di Juklak. Iya. Jadi ada rapat biro, rapat bidang, rapat terbatas, rapat harian, rapat pleno. Itu tahapannya. Jadi dia hanya mengatakan rapat terbatas. Tapi rapat terbatas ini tidak mengambil keputusan. Rapat terbatas ini boleh hanya menginput apa jadi apa yang mau dibahas di rapat pleno atau rapat harian, tidak bisa mengambil keputusan. Keputusannya hanya ada di rapat pleno. Nah, itu aturan yang dikhawatirkan publik. Iya. Konflik internal di Golkar Sulsel ini justru berimbas ke tingkat kabupaten kota. Nah, kondisi real sekarang ini Pak Kadir seperti apa? Teman-teman di tingkat 2. Banyak juga informasi ke saya. Gaya kepemimpinan Pak Topan Pawe ini banyak orang tidak suka. Termasuk di DPD 2. Banyak informasi. Mungkin bentuk kekecewaannya Pak Ketua ini karena Puan Nurni gandeng Pak Ilham sebagai bukan. salah satu calon. Oh, jauh. Bukan. Itu tidak ada. Iya. Itu Pak Ilham masuk ini karena dia mau jadi calon gubernur. Iya, benar. Ya, kan itu aja. Karena dia mengharap sama Pak Ina, bilang kalau kita tidak mau maju, saya maju. Pak Ilham katakan begitu kan? Ada mau kembali ke Golkar. Itu anunya sih. Iya. Tapi tidak ada hubungan dengan ke situ. Jadi setelah saya selalu menyampaikan Pak Sekretaris, tanggal 20 Juni saya membuat memo internal. Memo internal meminta kepada Topan Pawe sebagai ketua untuk melaksanakan rapat pleno. Meminta. Di rapat internal itu ada di memo saya itu ada 3 poin segala macam. Karena tidak pernah ada program kerja yang dibicarakan, tidak pernah ada rapat pleno. Secara personal Bapak sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Pak Topan Pawe? Iya, melalui Pak Sekretaris. Kalau melalui Anda langsung pernah? Saya pernah ketemu beberapa kegiatan. Katakanlah di pesta saya ketemu. Iya, benar. Ya, di pesta ketemu, saya sampaikan, Pak Ketua kapan dilantik kita ini? Itu kan lama. Saat itu karena gestur tubuh Pak Ketua pada saat Anda bertanya seperti itu, Pak, seperti apa? Dia jawab. Iya. Dia jawab, kita tinggal menunggu dari DPP. Menunggu dari DPP. Ya, begitu informasinya. Kita tinggal menunggu. Kemarin baru saya menghadap sama Pak Ketua Umum. Begitu informasinya. Itu. Yang jadi pertanyaan saya pribadi sampai hari ini, terus saja, kenapa ini DPP tidak pernah melibatkan saya? Itu yang jadi pertanyaan saya gitu. Di Partai Golkar Sulsel posisi Bapak itu Saya sangat ketua harian, strategis. saya orang kedua, katakan dari DPP saya. Benar. Ya kan? Jadi setelah TPP saya kan ketua harian gitu kan. Iya. Jadi percaya mengganjal saya, ada apa ini? Kenapa tidak pernah TP mengundang saya untuk rapat? Katakanlah kalau ada masalah, undang saya secara pribadi. Ya toh apa? Tapi selama ini tidak pernah sama sekali. Baik di telepon, baik di apa, tidak pernah. Atau melalui orang lain tidak pernah. Ataukah ini salah satu cara Pak Topan Pawe untuk menggeser semua loyalisnya Pak Nurni Abdullah? Tahan dulu Pak. Ya. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar memberi kontribusi penuh kepada semua lorong wisata di Kota Makassar. Lorong wisata adalah bagian dari visi misi pemerintah Kota Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Melalui kegiatan pertama,
melakukan sinergi antara lorong pengenali stunting dan lorong wisata. Kedua, menyiapkan data keluarga by name, by address yang akurat di lorong wisata. Terakhir, menyiapkan kader PPKBD, sub PPKBD, dan kader kelompok kegiatan atau poktan di lorong wisata. Kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, mari bersama mensukseskan lorong pengendali stunting di semua lorong wisata di Kota Makassar menuju Makassar 2 kali tambah lebih baik. Berencana itu keren. Peduli Ki, salam. Ya, kita kembali ke program Potere Spesial Podcast. Pak Kadir, di ujung segmen 1 tadi saya bertanya, apakah ini indikasi kubu sebelah ingin menggeser kubunya Bapak? Indikasi itu ada benarnya. Ada benarnya? Ada benarnya. Kenapa? Karena semua temannya Pak NH yang dekat sama Pak NH di kabupaten yang jadi pengurus itu disingkirkan semua. Sampai di tingkat 2, Pak? Sampai di tingkat 2. Sampai di tingkat 2. Jadi banyak katakan misalnya dapat saya sebut nama, katakan misalnya Ketua Golkar Bulukumba. Katakan Alasan misalnya pencopotannya itu sesuai dengan mekanisme Partai Golkar atau mau-maunya dia? tidak sesuai. Semua melanggar. Semua melanggar. Melanggar juklang nomor 2. Melanggar PO apa segala macam. Melanggar semuanya. Karena itu tadi, semua keputusan harus melalui rapat pleno. Rapat pleno dinamikanya organisasi itu rapat pleno. Benar. Ada sepakat, ada setuju. Ya. Tapi itu dinamika. Keputusan nanti pada akhir keputusan disepakati bersama, itu yang harus dijalankan. Berarti ini sama halnya Bapak mengatakan roh demokrasi saat ini di Partai Golkar Sulsel tidak ada? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi ya, istilahnya maunya. Istilahnya maunya si A itu jadilah itu. Jadi yang dilibatkan Topan Pawai selama ini hanya orang-orang yang baru masuk di Golkar. Ada yang pernah masuk di partai lain, ada yang dari P3, ada yang dari Gerindra, masuk di Golkar sekarang kembali ke Golkar. Itu Tidak ada komunikasi sebelumnya dengan tokoh-tokoh elit Golkar di Sulsel, Pak Kadir? Contohnya Pak Rum saja. Pak Rum saya sebagai mantan Ketua DPR 3 periode. 3 periode. Itu juga tidak pernah diajak Ajak komunikasi. Padahal sebelum menjadi calon datang ke rumahnya Pak Rum untuk minta dukungan. Katakanlah seperti itu. Itu Pak Rum sendiri yang ngomong ya. Jadi sampai sejauh ini Bapak hakul yakin bahwasanya apa yang kubu Bapak tempuh sampai kerana hukum itu sesuai dengan garis partai ya? Betul. Jadi apa yang saya lakukan, melakukan rapat, mengundang rapat pleno, karena saya sudah melakukan langkah-langkah. Langkah pertama saya sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris. Kenapa ini teman-teman tidak diundang apa segala macam? Kita harus menyatu ini untuk membesarkan partai, kita harus menyatu kembali. Tidak pernah direspon. Makanya saya buat memo internal tanggal 20 Juni. Memo internal meminta kepada TP untuk mengundang seluruh pengurus. Kemudian 1 minggu kemudian setelah tidak direspon lagi memo internal saya mengharap lagi sama Pak Sekretaris. Pak Sekretaris, saya mengundang dan Sekretaris ikut bertanda sebagai untuk mengundang pengurus rapat pleno. Panggil TP untuk dia pimpin rapat. Kalau dia tidak mengundang, karena pikir saya kenapa sih tidak pernah mau mengundang untuk rapat pleno? Ada apa gitu kan? Yeah. Jadi saya ke Pak Sekretaris sampaikan ke Pak TP, saya mengundang dan kita sebagai sekretaris mengundang bertanda tangan di undangan itu untuk mengundang seluruh pengurus. Pak Sekretaris juga tidak mau. Alasannya apa? Dia bilang saya belum ada petunjuk dari ketua. Belum. Saya bilang sampai kapan kita harus menunggu petunjuk? Kita sudah 2 tahun ini. 2 tahun ini tidak ada petunjuk dari TP soal untuk rapat pleno. Tidak pernah. Karena jadi sejak kapan kita harus menunggu ini? Apakah menunggu 5 tahun? Saya bilang saya mengundang sebagai ketua harian dan sekretaris, mengundang turut bertanda tangan, mengundang kita berdua, undang seluruh pengurus. Kasih Pak TP datang untuk pimpin rapat. Coba bayangkan. Selaku ketua Partai Golkar Sulsel. Selaku ketua Partai Golkar Sulsel dan mereka tidak mau. Akhirnya saya berinisiatif supaya bagaimana rapat pleno terlaksana ini, saya bertanda tangan dengan salah satu wakil sekretaris. Saya bilang undang seluruh pengurus. Jadi bukan hanya katakanlah yang dekat dengan saya, atau yang selama ini ikut sama saya. Semua yang terlibat dalam kepengurusan. Undang seluruh pengurus datang. Nah, itu terjadi kemarin polemik di kantor DPD Golkar. Bapak merasa pada saat itu dihalang-halangi ya? Oh, dihalangi. Bentuk penghalang-halangannya seperti apa itu, Pak? Bentuk penghalangnya itu misalnya ruangan saya, ruangan ketuanya ditutup, dikunci. Padahal itu ruangan Bapak ya? Ruangan saya.
selama ini saya berkantor di situ di Golkar. Itu memang ada itu ruangan saya. Nah itu dikunci semua. Dan itu ruang di dalam Golkar, kantor Golkar sendiri sudah dikuasai oleh massa-massa yang kita tidak kenal. Anda sempat khawatir pada saat itu, Pak? Oh tidak pernah saya khawatir. Tidak pernah khawatir. Jadi kadang undang saya jam 10, nah, terus tahu juga mereka mengundang untuk rapat Liga Beringin. Nah katakanlah begitu. Nah, jadi tapi itu jam 9. Rapatnya baru mulai mereka jam 12 siang. Jadi terjadi sedikit gesekan-gesekan, tapi tidak sampai kepada dinamika politik ya, Pak ya? Ya, ada gesekan-gesekan. Kan juga pendukung saya datang kan begitu lah, katakanlah begitu. Nah, akhirnya tetap saya melaksanakan rapat walaupun di ruangan saya, bukan ruangan rapat lantai 2. Di ruangan saya, dan itu siapa saja yang ikut pada saat itu, Pak? Ada kurang lebih 40 orang. Ini quorum ya? Tidak quorum. Tidak quorum. Tapi mekanismenya ada. Jadi kalau tidak quorum, kita tunda. Apakah 3 kali 10 menit? Kita tunda. Setelah itu quorum sudah dianggap quorum bisa dilaksanakan. Poin-poin yang dibahas pada saat rapat pleno itu, Pak? Banyak program-program kerja. Jadi misalnya rapat kerja. Kita belum pernah melakukan rapat kerja. Dibahas juga pola kepemimpinan Pak Ketua? Saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa selama ini saya sebagai ketua tidak pernah diundang apa segala macam, dan agenda saat itu kita sepakati bersama dan disahkan. Jadi itu. Saya berpikir selaku jurnalis ini, Pak Kadir, bahasa yang Bapak katakan tadi, statement Bapak yang segmen 1, segmen 2 ini, kesimpulannya tidak ada ruang komunikasi yang diberikan ke Bapak ya? Tidak ada. Sampai sejauh ini? Sampai sekarang. Sehingga Bapak mengajukan ini karena hukum? Iya. Jadi kalau hukum agak berbeda kontesnya. Jadi, tapi terkait dengan rapat pleno. Fondasinya dari kekecewaan yang Bapak sebutkan tadi ya? Iya, jadi setelah rapat pleno ini selesai dengan ada keputusan, ada 6 keputusan, ada bukunya, saya sudah jilid, dan mosi tidak percaya ini saya sudah sampaikan ke DPP. Oh, sampai ada mosi tidak percaya, Pak? Ada mosi tidak percaya. Yang bertanda tangan di dalamnya siapa saja, Pak? Yang bertanda tangan? Bapak selaku ketua harian siapa lagi? Saya sebagai pimpinan rapat. Iya, pimpinan rapat. Dan ada wakil sekretaris dan seluruh pengurus yang bertanda tangan menyatakan tidak percaya. Bukti fisiknya bisa diperlihatkan ke pemirsa, ada, Pak? ada. Saya bisa perlihatkan. Ini bukti fisiknya. Nah, ini Teman-teman kameramen ini mosi tidak percaya. Ini ditujukan kepada ketua umum. Saya sudah sampaikan. Ini arsipnya. Ditujukan ke Pak Erlangga langsung. Erlangga, dan termasuk banyak ketua-ketua. Ada ketua bidang organisasi, ketua bidang PP apa segala macam. Saya sudah sampaikan di DPP, termasuk pada Dewan Penasehat, Dewan Pelindung. Di dalam mosi tidak percaya ini, Pak Kadir, apakah ada poin yang mendesak agar supaya ketua partai Golkar Sulsel itu tidak pantas menjabat sebagai ketua? Ada di sini poinnya. Dituangkan di sini. Ada poinnya. Jadi di sini meminta kepada ketua umum agar menonaktifkan daripada suatu pepaya karena banyak pelanggaran dan semua pelanggarannya di sini. Respon dari pengurus DPP sendiri seperti apa, Pak? Sampai sekarang belum kita mendengar, tapi resmi saya sudah sampaikan. Akan dibawa ke Mahkamah Partai? Ini belum. Belum. Masih tidak. Tapi ada rencana ke sana juga ya, Pak ya? Kita lihat dulu apa reaksi dari DPP. Dari ketua umum daripada mosi tidak percaya ini, minimal misalnya harapan kami agar DPP menurunkan tim untuk bisa melihat secara langsung, ya, memantau bagaimana kondisi real terakhir di Golkar Sulawesi Selatan. Jadi DPP menurunkan tim, nanti tim ini yang melakukan melakukan penelitian. Ya. Misalnya dia datang bertanya kepada siapa saja pengurus, baik yang pro maupun kontra maupun yang selama ini termasuk senior partai Golkar Sulawesi Selatan bisa diminta keterangan untuk itu. Kapan rencana timnya datang ke? Itu belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Nah, bisa saya lihat Pak Kadir nama-nama ada di situ ya. Yang bertanda tangan ya, Pak Kadir? Boleh. Teman-teman kameramen nanti bisa di-shoot ya. Banyak di situ, banyak. Ini yang peserta yang hadir di rapat ini. Ini yang hadir. Yang masih tidak percaya, Pak? Masih tidak percaya poinnya ada sebelum saya tanda tangan itu. Ini yang bertanda tangan. Pengurus dan juga kader. Jadi saya supaya lebih jelas ya pemirsa Ines TV Makassar, saya bacakan di sini redaksinya.
kami pengurus DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan yang mendukung mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan atau Pak Topan Pawe. Ya. Ini nama-namanya. Ya. Ada anggota biro, ada wakil sekretaris 2, ada Pak Rano Amin, ada Pak Awi. Jumlah totalnya ada 37 orang. Masih ada lembaran. Masih ada di Masih ada. sebelahnya. Masih ada. Ini juga kader. Ini semua banyak kader ini. Ini kader ini. Kader. Ini kader. Ini kader. Dan sampai sejauh ini Pak Kadir tetap beranggapan, aku yakin bahwasanya apa yang mereka tempuh dan kawan-kawan sampai ke ranah hukum itu masih sesuai dengan garis mekanisme Partai Golkar, ya. Apa alasannya kenapa bisa dibawa ke ranah hukum? Kita tahan dulu, kita bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Makassar memberi kontribusi penuh kepada semua lorong wisata di Kota Makassar. Lorong wisata adalah bagian dari visi misi pemerintah Kota Makassar untuk merestorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city. Melalui kegiatan pertama, melakukan sinergi antara lorong pengendali stunting dan lorong wisata. Kedua, menyiapkan data keluarga by name, by address yang akurat di lorong wisata. Terakhir, menyiapkan kader PPKBD, sub PPKBD, dan kader kelompok kegiatan atau POKTAN di lorong wisata. Kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, mari bersama mensukseskan lorong pengendali stunting di semua lorong wisata di Kota Makassar menuju Makassar 2 kali tambah lebih baik. Berencana itu keren. Peduluki, salam. Kita tiba di segmen penghujung program Potere Spesial Podcast bersama Ketua Harian 1 Partai Golkar Sulsel, Bapak Kadir Halid. Pak Kadir, ini konflik internal Golkar Sulsel ibaratnya gelindingan bola salju, Pak Kadir. Iya. Semakin lama gelindingannya membesar, membentuk bola yang bisa saja menenggelamkan siapa saja yang ada di dekatnya. Iya. Anda tidak punya beban moral membawa konflik ini ke ranah hukum, Pak Kadir? Jadi begini, yang persoalan di Polda, ada hukumnya di Polda Sulsel, itu karena pencemaran nama baik, itu karena ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Topan Pawe melalui media online. Detailnya seperti apa ujaran kebencian? Jadi begini, dia komentari soal rapat pleno ini tidak sah, dia komentari. Tapi dia juga mengatakan bahwa Nurdin Halid mengontaki ini. Nah, ada kata-kata seperti itu yang seakan-akan bahwa Nurdin Halid ini yang punya mau segala macam menurut versinya Pak. Padahal itu tidak pernah ada sama saya atau sama teman-teman yang lain. Jadi sampai sejauh ini posisi Pak Nurdin Halid selaku pengurus DPP tidak pernah mencampuri konflik internal Golkar ya, Pak ya? Kalau mencampuri tidak pernah. Tidak pernah ada instruksi dari beliau? Oh, tidak pernah. Kok saya tidak pernah. Tidak pernah, apalagi teman-teman yang lain. Ya. Ya. Jadi rapat pleno ini murni setelah langkah-langkah saya itu tidak direspon. Ya. Dan desakan teman-teman. Desakan teman-teman yang lain, Pak. Kalau Pak Kadir aja mengundang untuk rapat pleno. Katakanlah, banyak sekali semua teman-teman. Desakan bukan hanya dari pengurus Golkar Sulsel, tapi pengurus DPD Kabupaten Kota ya, Pak ya? Ada juga itu. Ada juga Ada beberapa lah. Ada beberapa. Tapi rata-rata pengurus Golkar ini yang selama ini terlibatkan itu yang minta. Nah, terkait masalah hukum ini, karena itu terkait dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pencemaran Pak Nurdin Halid termasuk saya. Karena ada kata-kata di situ. Kata-kata itu kata-kata itu seperti ujaran kebencian. Dan itu masuk dalam undang-undang IT. Itu jadi soal masalah hukum itu soal pribadi. Tapi rentetan dari konflik yang ada. Konflik yang ada itu, ya itu benar. Itu. Kemudian masalah hukum yang lainnya kan memang ada di Mahkamah Partai. Ada di Mahkamah Partai Golkar. Kalau ini Mahkamah Partai Golkar ini kan sejak awal sebelum
SK DPP dikasih keluar. Itu sudah diajukan oleh beberapa teman ketua, mantan ketua dulu di zamannya sebelum Musda. Itu mereka yang memohon untuk mengajukan keberatan tentang pelaksanaan Musda ini. Proses hukum sendiri sampai sejauh ini sampai di mana, Pak? Di Mahkamah Partai sudah pernah rapat perdana. Kemudian rapat perdana itu meminta untuk mediasi. Dan sudah dilakukan lagi mediasi, tapi sampai sekarang mediasinya tidak berjalan normal. Tetap deadlock ya, Pak? Deadlock, buntu istilahnya ya. Buntu. Jadi tetap nanti lanjut berikutnya. Tapi ya perlu diingat bahwa yang dilapor ini bukan Tomang Pawe. Yang dilapor ini pelaksana Musda, penanggung jawab Musda, Pak Nurdin Halid. Dan pelaksana Musda itu termasuk katakanlah misalnya pimpinan sidang. Karena menurut ceritanya ya, kan saya tidak terlibat di situ. Saya tidak terlibat, walaupun saya anggota steering committee. Saya wakil ketua steering committee. Tapi secara teknis tidak terlibat di dalamnya? Saya tidak terlibat. Nah, selama ini menganggap Pak TP bahwa saya ini yang melaporkan, bukan. Jadi tidak ada sama sekali itu. Jadi ini persepsi juga yang salah. Sebenarnya Pak Kadir, kami sangat menyayangkan perwakilan dari kubu Pak Topan Pawe tidak sempat hadir di pagi hari ini. Iya. Andai kan perwakilan beliau hadir kan semakin terbuka ke publik. Lebih bagus sebenarnya kalau mereka hadir. Ya, konfliknya ini seperti apa dan sebagainya. Detail-detailnya bisa kita ungkap, minimal garis besarnya lah publik mengetahui seperti ini. Iya, betul. Pak Kadir tidak sedih dengan adanya konflik internal di tubuh Partai Golkar? Sangat sedih, sangat kecewa. Tapi teman-teman juga berpikir, kok kita ini pengurus Golkar, tapi tidak pernah dilibatkan di Golkar. Nah kalau Golkar misalnya ada masalah, kan kita juga kena. Partai-partai lain Pak Kadir di luar sana semakin memperkuat konsolidasi internal mereka. Iya. Ya, tahapan pemilu juga sudah sementara berlangsung. Iya. Golkar sendiri apa yang dilakukan saat ini, Pak? Selain adanya konflik-konflik seperti itu. Ini yang sekarang kita tidak mengerti ya. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan sekarang ini. Karena misalnya dia mau menyusun caleg, katakanlah bakal calon. Bakal calon itu kan juga harus dirapatkan. Benar. Tidak. Ada mekanisme partai yang harus ada mekanisme partai. Jadi lucu juga saya. Kemudian ini setelah setelah rapat pleno kemarin, kan kita sebentuk panitia untuk rapat kerja daerah. Kita sudah membentuk tata kerja untuk menyusun tata kerja partai. Karena harusnya dibantu dari awal itu tata kerja. Misalnya tata kerjanya apa? Oh, apa tugasnya ketua harian? Itu di tata kerja. Apa tugas? Kan selama ini tidak pernah ada. Tidak ada. Apa tugas ketua? Tidak ada. Tidak ada. Termasuk ketua tugasnya apa? Ketua bidang. Tahapan pemilu sekarang sudah dilakukan juga Golkar susul, Pak. Informasinya bahwa mereka sudah menyusun caleg. Oh, sudah menyusun caleg. Informasinya ya, tapi kita tidak tahu siapa-siapa. Karena Bapak sampai saat ini juga belum dilibatkan untuk itu. Sebagian besar pengurus tidak pernah dilibatkan. Katakan tadi dari 170 pengurus saja itu kurang lebih ada 80 orang yang tidak pernah ikut rapat. 50, hampir seperempat, 50% lebih. Jadi aktivitas yang ada di Partai Golkar sana Pak apa ya? Sampai sejauh ini Pak? Di kantornya Pak? Sangat jarang rapat-rapat. Jarang juga saya sampai hari saya tidak paham apa. Pak Kadir, menurut Bapak selaku ketua harian, ini konflik ini kira-kira deadline-nya kapan sih bisa berhenti Pak? Bergantung DPP. Bergantung DPP. Persoalan waktu sekarang ini semakin dekat 2024 Pak. Iya. Dan itu merugikan Golkar. Karena kapan misalnya ada orang lain, ada pengurus yang tidak terlibat ini mengajukan keberatan ke KPU, oh biasa berabe itu, bisa masalah besar itu buat Golkar. Bisa nanti tidak ada calon dari Golkar di seluruh Sulawesi Selatan. Setelah diskusi sampai segmen 3 ini Pak Kadir, Bapak masih tetap optimis Golkar bisa meraih suara yang maksimal di Sulsel? Kalau DPP coba bertindak, kalau DPP Partai Golkar coba bertindak, ya untuk menyelamatkan Golkar Selatan, saya masih ada rasa optimis untuk itu. Tapi kalau DPP Partai Golkar lambat melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikan konflik ini, jangan harap Golkar bisa berbuat banyak di Selatan. Nah, yang terakhir Pak Kadir, di ujung sebelum Bapak memberikan closing statement, kira-kira siapa figur yang tepat dari Partai Golkar untuk bertarung di Pilgub 2024 ini, Pak? Banyak yang ingin memastikan ini, Pak. Kalau dari ketua-ketua Golkar sekarang ini, saya kira banyak kader. Ada Bupati Sopeng,
ada Pak Andika Swadi, ada Bupati Bone, Pandi Pasar Pajalangi, ada Bupati Luwu Utara ya, Ibu Indah, ada Bupati Goa, dan masih kader Golkar itu sampai sekarang. Bapak sebut nama-nama kader yang lain sementara ketuanya Bapak belum sebut namanya di situ, Pak. Seperti apa ini, Pak? Bukan. Ini realitas ini kan. Bukan. Saya meragukan dia sebagai calon. Walaupun dia ketua Golkar, tapi pengendali di masyarakat sesuatu juga masih kecil. Prepar kan kecil kan? Ya kan? Jadi masih. Ya, tapi dengan adanya berita-berita selama ini begini kan masyarakat tempat hati sampai tukang pawai. Kira-kira di tahun ini Pak Kadir mengerucut ke berapa nama saja, Pak? Kalau saya, katakanlah ada sekarang Pak Ilham masuk Pak Ilham. Golkar ya. Ya, Pak Ilham. Saya kira Pak Ilham ini rajin roadshow, Pak. Oh iya. Ke daerah-daerah. Saya punya optimisme tinggi bisa masuk bursa. Misalnya Pak Ilham pakai dengan Pak Adnan. Wah, itu calon kuat. Dikerucutkan jadi 2 pasangan saja, Pak. Itu pasangan ini. Iya, Katakanlah misalnya Pak Ilham dengan Pak Adnan. Pak Adnan, yang satunya kalau misalnya katakanlah misalnya wakil juga bisa dari Bone, bisa dari Sopeng, bisa dari Luwu. Lagi-lagi nama Pak Topang Pawe tidak ada dalam tidak masuk di radar saya gitu ya. Di radar saya tidak masuk. Biar jadi wakil juga tidak masuk. Tidak masuk di itu. Karena sayang sekali, Pak. Karena gaya kepemimpinannya begini. Gaya kepemimpinan begini masyarakat sosial tidak butuh. Gerah ya, Pak ya. Gerah yang gaya kepemimpinan begini. Nggak bisa terima masyarakat selatan gitu loh. Nggak bisa. Kayak begini tidak laku lagi kata begitu. Pak Kadir, sayang sekali diskusi kita saat ini walaupun dari kubu Pak Topang Pawe belum sempat hadir, tapi sangat membuka nuansa edukasi terhadap pemirsa, pesan-pesan nyampe ke pemirsa sehingga apa yang isu-isu yang bergulir pada saat ini di publik ini bisa ada titik temunya, Pak Kadir. Ya. Closing statement Anda 1 menit saja, Pak. Ya, jadi saya harapkan supaya Ketua Umum DPP Partai Golkar agar cepat melakukan langkah-langkah kebijakan untuk menurunkan tim di Sulawesi Selatan agar supaya konflik yang terjadi di Partai Sulawesi Selatan ini bisa cepat terselesaikan menghadapi agenda-agenda politik ke depan. Saya kira itu harapan kami ya. Kemudian bagaimana bagaimana supaya juga ada tim Pak Erlangga untuk bisa menjadi calon presiden bisa lebih kuat lagi untuk di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kadir Halid, Ketua DPD 1, Ketua Harian DPD 1 Partai Golkar Sulsel. Sejak zaman purbakala sampai detik ini yang namanya konflik tidak ada yang untung, malah semuanya buntung. Kita berharap Partai Golkar Sulsel tetap solid sehingga percaturan demokrasi di Indonesia, di tanah air khususnya di Sulawesi Selatan berjalan kondusif, tingkat persaingannya juga enak, memberikan pelajaran politik kepada publik khususnya yang ada di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.